Halo guys, kembali lagi bersama gua sebagai host seperti biasa Gary di sini di podcast Kamisteri. Kali ini Kamisterinya seperti biasa kembali lagi mewawancarai pengalaman orang. Kebetulan di sebelah saya siapa namanya? Tolong perkenalan dulu. Halo, aku Okta. Ya, jadi sekarang kita mulai saja ceritanya, kita santai aja kali. Ini enak. Coba diceritain bagaimana pengalaman horor Anda kali ini. Jadi waktu itu tuh temen aku. Oke, ini jadi ceritanya pengalaman teman kamu. Oke. Pengalaman temen aku ketika dia pulang kerja kantor gitu. Oke, pulang kerja kantor. Pulang kerja. Jadi dia tuh pulang kerja lumayan sekitar di jam 2 malaman. 2 malam ya? Iya, dia jadi habis pulang kerja tuh dia nggak langsung pulang dulu, dia sempat nongkrong dulu sama teman-temannya. Ya biasalah nongkrong. Iya, biasalah. Terus dia kan di rumahnya di daerah Jakarta Selatan. Oke, Jaksel. Iya, Jakarta Selatan. Dia main ke daerah Jakarta Barat sanaan dikit, terus akhirnya pulanglah mereka mencar mereka udah pulang di jam 1:30 tuh. Oke. Nah, temen aku ini udah OTW pulang dong, dia akhirnya pesen Gojek tuh. Habis keluar nongkrong OTW pulang. Iya, tapi dia mesennya tuh 2 kali Gojek gitu karena yang pertama di cancel. Enggak, yang pertama dia bareng sama temennya naik Gojek mobil gitu. Oh, Gokar, oke. Ojek online gitu. Yang tapi yang mobil. Ya. Berdua habis itu. Sampai Jakarta Selatan, terus setelah itu misah sama temennya. Dia dari Jakarta Selatan tempat dia misah, baru ke rumahnya kayak gitu. Oke. Nah, di yang kedua ini kan dia mesennya ojol motor kan. Ya, ojol motor yang kedua. Udah sekitar jam 2 lewat. Dia akhirnya tuh dapat satu driver, masih ada lah driver yang mau nampung gitu. Iya, yang mau ambil. Iya, masih ada. Itu tuh untuk drivernya tuh ratingnya tuh masih oke lah, lumayan. Dengan motor Beat biasa ya, selain ojol lah gitu. Selainnya ojol. Gak lama dia udah naik nih, ketemu sama ojolnya. Iya, naik sama ojol. Ya, sebut aja ojolnya tuh siapa ya? Mungkin Abang A gitu. Iya, misalnya. Ya. Nah, ditanya nih dengan atas nama Abang A ya, Pak? Buat manggil dia gitu. Mastiin kalau yang ngejemput dia tuh bener. Jadi kadang gini loh, kadang kita kalau Gojek aja itu kadang mesennya kadang yang datang apa, motornya apa, yang datang apa, platnya apa, itu kan bikin jadi deg-degan ya, kagak jelas nih motor siapa yang pakai sama dia gitu kan. Benar, takut salah juga kan. Oke, lanjut. Gojek orang. Akhirnya udah tuh, tapi driver ini tuh yang cuma bener-bener diem aja, nggak ngapa-ngapain. Oh, modelan kayak gitu. Pas ketika ditanya sama temen aku ini, dia cuma kayak ngangguk aja gitu loh, ngangguk datar. Oh, jadi benar-benar dia nggak ada omongan apapun gitu atau? Nggak ada omongan apapun, jadi ngangguk datar karena menurut dia, mungkin karena tengah malam. Ya, tengah malam mungkin udah capek, udah seharian ya kan narik, ya, mungkin bener juga. Kira mereka jalan positive thinking dulu nggak sih ya? Karena nggak mikir ke sana kan, dan dia juga tipikal orang yang nggak paham, maksudnya bukan nggak paham ya, tumpu lah gitu. Oke, paham. Terus? Nah, nggak lama mereka jalan, tapi makin lama harusnya tuh bukannya masuk ke perumahan atau komplek yang dia biasa lewatin sama ojol-ojol lainnya. Tapi mana? Ini tuh kayak makin lama ke perumahan yang gangnya tuh sempit, lampu minim, benar-benar minim penerangan. Jadi abis dari situ dia mungkin abangnya masih mikirnya abangnya nih motong jalan, motong jalan mungkin jalan paling cepet kan, biar karena kan kalau tengah malam jalan. Tapi sebetulnya tengah malam, sorry gue potong, tapi sebenarnya tengah malam itu sih enggak ini ya, tengah malam tuh gak ada jalanan macet loh, di mana-mana tuh pasti selalu kosong kan, ya kan, jadi mau mikir positive thinking juga nggak bisa juga gitu sebenarnya. Tapi aku sempat mikirnya tuh kayak mungkin takut menghindari tawuran atau. Iya, oke, boleh lah, itu oke lah, pintar lah pemikirannya. Habis itu mikirnya kayak gitu. Terus dia sempat nanya nih sama abangnya, Bang, kok lewat sini? Oke, mulai nanya. Iya, udah mulai nanya. Habis itu abangnya tuh yang diem aja gitu loh. Mampus, diem aja tuh orang. Diem aja, terus kayak benar-benar hening karena dia udah nanya sekali nggak dijawab, nggak direspon. Dia akhirnya ya udahlah, dia tetap diem aja sambil main-main HP nih. Dia masih positif aja. Tapi lama-lama dia tuh masuk ke
perumahan, bukan perumahan ya, lebih masuk ke pemakaman. Masuk ke, nggak lama tuh dia mau masuk ke pemakaman di Jakarta Loh, Selatan. kok malah jadi masuk ke pemakaman ya? Ya, ada pemakamannya. Kalian pasti tahu pemakamannya tuh pemakaman apa ya? Yang terkenal di Jakarta Selatan. Ya oke lah. Nah, habis itu? Gitu. Lama-lama masuk ke situ. Terus habis itu gimana? Terus habis itu temen aku udah mengira kayak ini kenapa dibawa ke sini ya? Atau mungkin cuma ngelewatin aja gitu kan? Teman Anda ini terlalu positif thinking ya? Iya, karena dia tuh emang tipikal Agak-agak kayak gitu ya orangnya. percaya sama kayak gitu kan? Oke, habis itu? Nggak percaya sama kayak gitu, terus lama-lama akhirnya masuk ke pemakamannya. Tahu-tahu loh. udah di tengah pemakaman gitu loh, dari awalnya di komplek-komplek yang itu loh, dari awalnya di komplek-komplek yang cuma minim penerangan gitu, lama-lama malah masuk ke pemakaman. Nah, loh. Setelah di situ dia mulai benar-benar merinding lah ya kan, udah mulai ngerasain gak enak nih, ada hal-hal yang ngejanggal. Terus akhirnya dia sempat nanyain lagi, Bang, ini arahnya kemana ya? Digituin, soalnya beda sama di Google Maps-nya. Oh. Digituin. Terus abangnya? Terus abangnya masih diem aja. Abangnya masih diem. Akhirnya gak lama abangnya tuh berhenti di tengah jalan, bukan di tengah jalan. Jadi tengah pemakaman itu? Itu. Mampus kan? Abangnya berhenti di tengah pemakaman itu. Terus abangnya ngejalan, gak tahu kemana. Dia ditinggal gitu aja. Kak. Motor tapi ada di situ? Motornya ada di situ. Aduh. Dia panik dong. Atau mungkin abangnya mau buang air kecil. Ya mungkin lah ya. Dia masih mikir yang secara logis lah. Jauh dari sana itu. tuh ada pohon. Oke. Di situ? Nah, tapi setelah dia pikir-pikir, kok udah ada 10 menitan dia tunggu gak ada balik-balik abangnya. Kok orang dia nggak balik-balik? Dia sempet turun gitu kayak nungguin abangnya buat lihat sekitar nih. Setelah lihat sekitar, dia balik mau naik motornya lagi. Ternyata di stang motornya itu tuh ada tasbih sama bunga-bunga melati kering gitu, Kak. Waduh. Terus habis itu abangnya sampai itu kagak balik-balik. Abangnya masih belum ada sampai sekarang. Maksudnya bukan sampai sekarang, masih sampai detik itu gitu loh. Lalu terus dianya pulangnya gimana? Akhirnya setelah di situ dia lihat ke aplikasi ojolnya itu. Itu orderan fiktif gitu loh, Kak. Nggak ada, dia nggak nge-order apapun. Loh? Dia masih belum nge-order apapun, kayak masih belum ada yang terima orderan dia. Tapi dia gitu. udah naik dan sampai di pemakaman itu. Iya, dia udah sampai. Terus pertanyaanku satu ini, dia pulang gimana? Nah, setelah itu dia udah panik, dia nelponin temen yang nggak ada yang diangkat ya. Ya, dia orang udah pada tidur, udah malam. Mungkin udah pada tidur. Udah pada bubar habis itu. Temennya juga mungkin udah pada sampai rumah. Udah pada sampai rumah habis itu. Tuh udah mulai menuju jam-jam 3-an, Kak. Terus akhirnya dia lari sekitar 500 meter buat ke depan keluar dari pemakaman itu. Setelah itu dia lari kayak ya pikirannya udah kacau. Masa tuh orang pergi kagak balik-balik. Benar. Setelah itu dia lari sampai keluar pemakaman. Gak lama tuh ada beberapa orang-orang yang kayak masih nongkrong lah di situ. Iya, masih nongkrong di situ. Bapak-bapak, abang, ada ojol juga. Ditanyain dia, karena dia posisinya lari yang benar-benar lari ketakutan. Ditanya kayak gitu dia otomatis kayak kaget kan. Iya, kaget. Nah, setelah itu dia ditanya sama abang-abangnya karena mungkin orang-orang sekitar kaget nih ngeliat dia keluar dari pemakaman tengah malam. Ngapain orang jam 2:30 keluar dari pemakaman kan? Bener. Bukannya pada kabur semua itu yang pada nongkrong itu. Kocar kacir semua. Kurang tahu ya. Oke. Kayak dia dilihat orang dengan keadaan kabur, lari, ketakutan gitu, akhirnya dilogor kan. Bang, dipanggil tuh. Setelah dipanggil dia nyamperin kan kayak, Bang ini daerah mana ya Bang? Ini Jakarta Selatan Bang, di tempat ini gitu. Terus emang abangnya dari mana? Ditanyain, dijelasin lah tuh kronologinya semua. Dan ternyata di situ tuh ada satu abang ojek juga, ojol. Tapi dia tuh yang emang lagi nggak narik gitu loh. Lagi nggak narik, jadi sekedar nongkrong aja bareng bapak-bapak yang lain. Udah setelah mendengar semua ceritanya, abang-abang ojol ini nyeletuk, oh ini mah abang-abang yang kecelakaan beberapa tahun lalu Bang. Waduh. Kayak gitu. Terus abangnya, temen aku ini nggak percaya dong, kayak, tapi bener Bang, dia tuh masih sempat nganterin saya. Dia masih sempat nganterin. Awalnya tuh emang jalannya tuh seperti yang kayak jalanan biasa saya lewatin, tapi lama-lama tahu-tahu udah di sini Bang. Iya, jadi makin ini ya. Jadi makin kagak jelas, tapi
sebenarnya ya kalau dari pendapat gue ya hal-hal begitu sih ya percaya nggak percaya pasti ada. Tinggal cara kita ngenanggepinnya aja gimana. Cuma kalau dari pandangan gue ya, gue ada beberapa teman gue ya kagak banyak lah, 1-2 teman yang mungkin experience-nya atau pengalamannya sama kayak lu, sama kayak teman lu. Cuma ya di sini dari gue sendiri sih gue belum pernah ya. Cuma kalau dari gue, kalau misalnya lu tiba-tiba dapat orderan kayak gitu, lu coba untuk langsung turun deh. Kalau misalnya udah ngerasa nggak benar tuh jangan bilang lu berpikir oh mau motong jalan mau ini. Kalau udah kayak gitu tuh nggak ada rasa nggak enak-enakan. Apalagi lu lihat jam kan, ini kan bukan jam 12 siang yang nyantai kan, ini kan udah jam udah gelap segelap gulita itu lu masih naik Gojek kan. Benar. Sebenarnya salah lu juga, kenapa lu sampai keluar malam nyampe jam segitu kan. Nongkrong boleh, gue juga demen nongkrong, cuma nggak yang harus nyampe jam 2 jam 3 gitu lah. Lu kayak jam 10 jam 11 udah nyampe rumah cukup lah. Kenapa harus nyampe yang kayak jam 2 jam 3 gitu dibawa muter-muter keliling kagak jelas. Mungkin karena lagi apesnya ya, dan ya lagi sial aja. tepatnya di malam Jumat Kliwon. Nah lo kan Dan bisa pas gitu nggak tuh? Dia yang tipikal Ampun. benar-benar nggak peduli sama hal-hal kayak gitu, dan bisa dibilang tumpul juga. Awalnya nggak percaya, setelah itu langsung gitu, ketakutan sendiri. Iya, dia ya iyalah dia udah ngalamin langsung. Dari situ dia dijelasin ternyata si Abang A yang driver ojol ini tuh kecelakaan beberapa tahun lalu. Dan pernah juga ada yang ngalamin hal serupa kayak gini. Dan abang ojeknya juga sama yang dia juga. Iya. Oke, ya udah. Penumpang lain tuh pernah juga yang kayak gini. Pernah dikerjain juga. Iya, jadi kayak itu ibaratnya udah jadi rahasia umum gitu. Ya, rahasia umum, tapi mungkin anak ini belum tahu. Benar. Si teman lo ini kesian banget, dia kagak tahu. Nah, setelah itu akhirnya dia mesen ojol lagi dong. Tapi dia sama abang-abang yang di situ kayak, udah bang, daripada mesen ojol lagi mending saya antar aja. Oh iya benar-benar sekalian diantar. Dari situ udah tuh mereka pulang, ya aman sampai abang rumah. ojol yang ganak itu diceritain semua di perjalanan bahwa ini orang kagak bener lah apa segala macam lah. Iya benar, ternyata emang si sosok abang driver ojol ini tuh sering iseng gitu loh. Tapi ini gue mau nanya ya, akhirnya gimana? Dia cerita ke orang tua dia kah, tahu atau enggak, atau gimana? Iya, akhirnya dia ya udah cukup ngekip sendiri dan mungkin ceritain sharing ke teman-temannya termasuk aku. Oke sih. Cukup ngasih tahu kayak aku di sini habis dapet ini. Ya, dan udah mulai percaya juga dia gara-gara kejadian dia sendiri ya. Dan setelah itu dia langsung demam sekitar 2 atau 3 harian gitu. Iya, mungkin gara-gara shock juga mungkin. Benar, karena shock. Soalnya benar-benar abangnya tuh benar-benar kayak ya udah selayaknya manusia. Cuma yang emang agak pucat. Ya, emang agak pucat. Ya kayak karena gara-gara ngelihat ya sebetulnya ya gue sih kesian juga sih ya ngelihat dia kayak gitu. Cuma ya mau gimana ya, dia sudah merasakan hal itu kan ya, biar sekali-sekali yang dia tidak percaya, yang dia sombong dengan dirinya dikerjain sekalian sekali-sekali sama dia. Jadi sekian dulu cerita dari kita guys. Sampai berjumpa di podcast Kamisteri yang berikutnya. Bye guys.